Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu bagi sahabat Radar Solo TV. Kali ini dalam program Jalan-Jalan Malam, saya berada di salah satu petilasan Pangeran Sambernyawa atau Mangkunegara I yang merupakan tokoh yang memelopori berdirinya Kabupaten Karanganyar. Kali ini saya berada di Sendang Bejen, di Dusun Dawe, Desa Mojoroto, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar. Tampak di belakang saya ini adalah gapura pintu masuk ke Sendang Dawe. Nah, Sendang Dawe ini menurut sejarah adalah tempat di mana Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said mengatur strategi melawan penjajahan Belanda. Di sini pula beliau menggembleng prajurit-prajuritnya, mengatur strategi sebelum melakukan serangan ke pihak penjajah. Nah, selain cerita sejarah itu, di sini banyak menyimpan sisi-sisi misteri yang coba nanti kita ungkap bersama saudara-saudara dari Padepokan Perisai Sakti Murni Waringin Seto 212. Seperti apa? Simak terus Jalan-Jalan Malam bersama saya, tetap di Radar Solo TV. Ini di gerbang pertama masuk ke kompleks Sendang Bejen. Di sini ada tulisan petilasan Raden Mas Said Sendang Bejen. Di bagian dalam kalau kita lihat, nanti kita lihat lebih detail bagaimana ada pohon-pohon besar di situ dan ada sendang yang meskipun musim kemarau tetap ada airnya. Ya, sahabat Jalan-Jalan Malam Radar Solo TV. Di belakang saya ini adalah sumber air Sendang Bejen yang merupakan petilasan dari Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa atau Mangkunegara pertama. Tampak di sini airnya terus mengucur, tidak berhenti dan tidak ada habisnya. Dan air di sini dipercaya memiliki khasiat untuk menyembuhkan penyakit dan segala macam. Nanti kita tanya-tanya lebih jauh ke teman-teman dari Padepokan Waringin Seto 212 bagaimana dari sisi supranaturalnya. Kalau dilihat dari sini, kamera bisa mendekat ke sini. Di sini airnya sangat jernih. Airnya sangat jernih. Segar sekali airnya. Nah, di apa ya namanya ini, semacam ada undak-undakan di situ, ada bunga-bunga, ada dupa, di sebelah sana juga ada dupa. Mungkin sebagai bentuk penghormatan atau hanya sebagai untuk wangi-wangian atau bagaimana, nanti kita tanyakan lebih lanjut ke teman-teman dari Padepokan Waringin Seto. Kita susuri ke tempat lainnya. Sahabat Jalan-Jalan Malam Radar Solo TV, di kompleks Sendang Bejen ini terdapat pohon yang usianya cukup tua. Di papan nama ini namanya pohon nyamplung. Dan di sini tertulis umurnya 385 tahun. Berarti lebih tua ini dibandingkan penjajahan yang disebut penjajahan selama 350 tahun. Diameternya ini kita coba untuk mengukurnya. Ini tangan saya tidak cukup, jadi bisa dipastikan lebarnya lebih dari, diameternya lebih dari 1 meter. Akarnya, sisanya pohonnya tumbang, telah dipotong. Nanti kita lihat sebelah bagian belakangnya seperti apa.
Sahabat jalan malam Radar Solo TV, ini ada pohon lagi. Pohonnya tidak kalah besar daripada yang pohon yang di bawah tadi. Ini pohon trembesi, umurnya tertulis 385 tahun. Diameternya juga besar sekali. Tangan saya tidak cukup untuk menggapainya. Nah, mungkin pohon inilah yang menjaga, kemungkinan yang menjaga air di Sendang Becen tetap mengalir meskipun di musim kemarau. Jadi kalau dilihat akarnya di sini begitu besar sekali, sudah menyebar kemana-mana, dan pohonnya sangat subur ini. Nanti bisa lihat di atasnya, bisa diambil gambarnya biar kelihatan gagahnya pohon trembesi di Kompleks Sendang Becen ini. Kita mencoba ke bagian lain. Jadi di Kompleks Sendang Becen ini ada beberapa pohon yang ukurannya raksasa. Tapi yang satu ini tidak kalah unik. Jadi ini pohon ini tidak terlalu besar, tapi akarnya bisa dilihat. Akarnya ini sudah menjalar kemana-mana. Dan inilah yang ikut menjaga kelestarian dari Sendang Becen. Airnya tidak pernah surut meskipun di musim kemarau. Luar biasa sekali. Nanti kita ungkap sisi misterinya seperti apa, dari sisi supranaturalnya seperti apa, nanti kita tanyakan ke teman-teman dari PSM Waringin Seto 212. Setelah tadi kita berkeliling dari bawah ke Sendang ke atas, dan kita ini menjadi salah satu tempat yang utama. Kita baca di sini adalah tempat pasujudan Raden Mas Said, ada tempat menepinya Raden Mas Said berada di bawah pohon ini. Ini dipagari oleh bata dan di bawahnya ada lantai, dan di sini juga ada bunga-bunga, ada dupa dan segala macam. Nih tempatnya emang sejuk, dikelilingi pohon, dan di belakangnya tadi yang sendang kita tadi pertama kali untuk mandi di sini di atas Sendang Becen pas. Disinilah sesuai papan nama adalah tempat Pangeran Sambernyawa, istilahnya lenggah atau memberikan wejangannya di sini. Lebih jelasnya nanti kita tanya-tanya lagi ke teman-teman dari Padepokan PSM Waringin Seto 212. Sahabat jalan-jalan malam Radar Solo TV, tadi saya telah berkeliling di Kompleks Sendang Becen ini, tapi itu baru secara pandangan mata lah. Seperti yang saya janjikan tadi bahwa saya di sini tidak sendiri, saya mengajak teman-teman dari Padepokan Perisai Sakti Murni Waringin Seto 212. Kita ada Om Zulfan. Assalamualaikum Om Zulfan. Ya, waalaikumsalam. Ya. Ada Mbah Yon di tengah. Mbah Yon, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Om Adi. Assalamualaikum Om Adi. Waalaikumsalam. Ya. Kita tanya dulu ke Om Zulfan ini Om. Oh ya, siap Pak. Tadi kalau saya lihat di sini banyak pohon-pohon berumur ratusan tahun, dan dari sejarahnya bahwa di Sendang Becen inilah Raden Mas Said itu menyusun strategi sebelum menggempur penjajah, begitu ya? Iya. Nah, dari pandangan sisi spiritual seperti apa sebenarnya Om di Sendang Becen ini, kondisinya seperti apa? Ya, terima kasih. Mungkin saya akan sampaikan sejarahnya. Pertama, dulu untuk mengatasi para penjajah, akhirnya Raden Mas Said itu menyendiri, pengen tirakat sendiri biar nyawi jining Gusti. Jadi pengen hening, pengen tempat yang tenang. Akhirnya dia menyendiri di daerah Becen ini. Nah, kenapa kok dinamakan Becen ya? Karena berawal dari biji. Nah, dari biji itu biar jika tumbuh nanti akan bagus.
untuk buahnya, kan seperti itu. Jadi biar menumbuhkan buah yang bagus, akhirnya dia tirakat, Raden Mas Said tirakat di sini, di belakang saya, tepatnya di tempat persejutan ini. Ini ada yang tadi saya jelaskan, di sini ada namanya tempat pasujutan ya. Bagaimana? Berarti beliau semedi di sini? Ya, semedi di sini menghadap ke kiblat. Ke barat ya? Ya, ke barat, ke kiblat. Nah, akhirnya dengan meditasi beliau menemukan di sini dengan pusakanya, akhirnya ditancapkan di sebelah belakang yang nanti kita telusur juga di sana. Dia menancapkan pusakanya di sana. Dengan itu tadi, ibaratnya sini akhirnya dinamakan bejen kan, biji itu ada dari biji yang akan menumbuhkan suatu kayak apa dari biji yang bagus. Nah, jadi dia biar menemukan menyendiri itu, dia Raden Mas Said biar menemukan yang wijining Gusti, izin dari Tuhan untuk sendirinya, untuk mempersiapkan apa yang akan disiapkan beliau untuk mengatasi dari para penjajah dulu. Dia menyendiri di persujudan sini. Oke. Nah, itu ditancapkan tongkatnya si Raden Mas Said ya. Itu sudah ada tirakatnya sendiri juga yang akan menuju tembus ke Sendang Tujuh di Pablengan Matese. Oke. Nah, akhirnya nanti sampai tembus ke Laut Selatan. Oke. Nah, di situ dia tirakatnya di persujudan yang ada di belakang saya ini. Nah, sejarahnya kayak gitu. Kalau dari sisi spiritualnya, kenapa kok dipilihnya di sini, kan ini tempatnya luas ya? Ya. Kenapa dipilih di sini? Mungkin dari sisi supranaturalnya bisa dijelaskan? Ya, dulu di sini tuh tebing banyak, hutan besar, lebat sekali. Nah, karena dia pengen lari dari sergapan dari pengetahuan dari para penjajah. Akhirnya dia mencari tempat yang paling hening. Nah, dia mencari tempatnya itu kan bukan sembarangan tempat juga. Nah, di bawah tebing, di hutan. Nah, akhirnya tetap dipusatkan pada Sendang Tujuh yang di Pablengan. Iya, di Pablengan. Ya. Iya. Akhirnya di sana kan untuk persiapan bala tentara. Nah, sebelum itu disiapkan di sini untuk mencerahkan hati yang pasukannya. Nah, dengan cara ditemukan oleh persejutan beliau Raden Mas Said, sucikan diri tirakat di sini. Disinilah tempatnya untuk tirakat para anggotanya. Oke. Ya. Kalau dari Mbah Yon sendiri, bagaimana dari pengamatan Mbah Yon, terutama di tempat pasujudan ini, Mbah Yon? Kondisinya dari sisi naturalnya seperti apa? Gini Om, seperti Om Julvan tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Kalau di sini itu pasujudan dari Raden Mas Said dan berkesinambungan dengan namanya Sendang. Itu ya betul tadi sambil sujud semedi atau bahasa untuk komunikasi yang lebih banyak diterima. Ya, secara umumnya ya. Itu di sini intinya ada arah kiblat juga akhirnya. Jadi di situ ada sendangnya, disitulah di tongkatnya. Tapi bukan sembarang sendang itu. Kalau dibuka secara spiritual, di situ nanti kalau ngomong lebih dalam nanti ada yang buruk, aku nggak enak. Jadi di situ nanti kalau ada yang melihat spiritual, ya lumayan hebat sebetulnya. Di sendangnya itu ya, Sendangnya dari sisi spiritualnya. Nah, jadi ini pasujudan bukan sembarang pasujudan. Oh jadi begitu. Kalau kita di sini niatnya cuma pengen tahu niat baik, monggo dipersilahkan. Kalau ada niat yang kurang berkenan, ya mungkin sebatas itu tahu. Cuma ini sendang, ini tempat pasujudan. Nah, oh seperti itu ya. Oke. Kalau dari Om Adi sendiri, apakah yang di sini ini pusatnya energinya emang di sini atau ada di tempat yang lainnya nih Om? Iya, memang energi yang paling besar itu ya ada di sini.
di tempat pasujutan iya, ini ya. Karena di sini juga titik untuk airnya itu juga di sini. Dulu kan memilih tempat kan juga ada kita mungkin dari Raden Mas Said sendiri sudah ada perhitungan ya, Wangsit gitu atau? Ya, wangsit mungkin yang harus yang ada sumber air yang bagus dan mungkin untuk bisa digunakan untuk mungkin masyarakat juga bisa ya. Tapi juga di sini juga seperti yang dibilang mungkin dari Om Zulfan dan Mbah Yon itu sebenarnya betul juga ya. Maksudnya sama. Kalau saya sendiri kayak begitu karena auranya itu tak besar ya. Kita tidak bisa menyebutkan apa yang ada di daerah pas Sendang itu ya. Sebenarnya ada. Kalau dilihat di sini kan ada pohonnya ini Om ya. Biasanya kan orang-orang tuh penasaran di pohon ini apakah ada penunggunya atau memang seperti apa kondisinya sekarang ini? Ya sebenarnya tetap ada. Ada. Ya, ada. Tapi yang energi yang paling besar tetap sama. Kita ada di sebelah belakang saya. Itu auranya bagus, putih. Tapi kalau di sini dengan Sendang sama. Auranya. Ya, auranya untuk energi positifnya bagus. Ya seperti sinar putih gitu di sini, besar banget ya. Tapi kalau yang selain di sini itu ya mohon maaf auranya banyak yang negatif. Ya. Kalau di sini kan kita lihat di dalam pasujutan ini ada semacam dupa, tadi sudah dijelaskan dupa dan bunga-bunga. Itu kan dari pengunjung mungkin ya. Apa yang sebenarnya diminta itu apa Om di sini? Mereka itu meminta apa ke sini? Ya, kalau dari PSM sendiri itu mengajarkan bahwa kalau pakai dupa, pakai aroma yang enak itu kan sebenarnya tidak masalah. Dupa itu bagi kita di PSM sendiri itu dudu apa-apa, tidak apa-apa. Seperti itu, dupa makanya dikatakan dupa. Nah, kalau orang-orang masyarakat sini ke sini berarti tergantung niatnya. Kalau niatnya dia bagus, insya Allah akan mendapatkan fadilah juga yang bagus. Karena dulu juga ditempati oleh orang yang bagus, kan gitu. Fadilahnya pasti kembali ke kita kalau niat kita mencari kebaikan di sini. Oke, siap-siap. Oke, ini tadi dari tempat pasujudan kita bergeser ke Sendang Bejen karena tadi baik Mbah Yon maupun Om Adi mengatakan bahwa ada sesuatu di sana, tapi rahasia. Nanti kita minta untuk apa sih bocoran sebenarnya di Sendang ini ada apa? Ada dertase. Ada rahasia seperti itu. Oke, kita ikuti terus jalan-jalan malam Radar Solo TV. Ya, kita sekarang sudah ada di Sendang Bejen yang menjadi objek utama di kompleks ini. Kita tanya-tanya lagi dari teman-teman kita dari Padepokan PSM Waringin Setor 212. Tadi disebutkan bahwa di sini ada sesuatu yang spesial, ada door prize-nya katanya. Bisa diterangkan lebih lanjut, Om Zulfan. Sebenarnya ini sendang biasa atau ada sesuatu di baliknya secara spiritual tentunya ya? Oke, terima kasih Bapak. Yang pertama seperti yang saya katakan tadi bahwa Raden Mas Said itu menyendiri nyawijining Gusti tirakat untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi para penjajah. Akhirnya dia menyendiri di sini dengan persujudan yang tadi sudah disebutkan, dia sujud di sana dan kemudian karena dia pengen menyendiri, pengen tirakat sendiri, akhirnya pusaka dia ditancapkan di sini. Tepatnya di dalam sendang sana ya? Ya, di dalam sendang ini ada sekatnya, sendangnya di belakang ini ada pancuran. Jadi tancapkan di sana. Ya. Itu pusakanya dalam bentuk apa bisa boleh dijelaskan? Seperti besi itu aja. Oh, seperti besi. Rahasia berarti ini. Ya. Besi yang wujudnya nanti pegangannya itu saja yang membedakan. Oke. Dan ada wujudnya, jadi mohon maaf mungkin tidak secara detail bisa kan. Tapi itu tinggal niatnya Om. Kalau begitu niatnya cuma pengen tahu, nggak ada inisiatif yang lain, itu kamuflasenya banyak. Ya, Jadi nggak satu tahap, 2 tahap, 3 tahap.
Ya. Jadi wujud aslinya kadang disimpan. Oh, Di kamuflase berarti wujud Kita lain, wujud mengungkap lain juga. keasliannya. ada gerbang 1, 2, 3 begitu ya, ada Iya. lapis berlapis begitu Iya. ya. Tinggal orang yang mau lihat itu niatnya apa. Niatnya kalau emang niatnya cuma pengen melihat ya, Ya, insya Allah diizinkan. Oh, begitu. Iya. Sebatas Kalau pengen emang tahu saja. ada niat yang buruk, Burung, misalnya pengen mengambil gitu ya. tidak mungkin insya Allah ya, tidak Kembali ke diizin. niat tadi. Iya. Kalau kita niat kita baik, insya Allah akan ketemu yang asli. Asli. Tapi kalau niat kita sudah nggak Melenceng, jelas, ya, ya, yang melenceng, negatif iya. itu akan ibarat orang Jawa membo-membo seperti yang misalkannya Oke, itu. oke. Nah, akhirnya diambil, nanti tujuannya ya sudah. Kan Ya, yang diambil arahnya yang jadi palsu. negatif. Oh, arahnya begitu. Nah. Oke. Jadi secara garis besarnya bahwa di sini memang ada sesuatu yang secara spiritual merupakan pusaka, tapi bentuknya tadi dirahasiakan dan tidak sembarangan untuk bisa melihatnya begitu ya. Iya. Harus butuh proses tertentu untuk bisa melihatnya. Seperti itulah. Coba kita masuk ke dalam, Om. Ya. Jadi Ini kalau- hanya sebatas ini. Oh begitu. Itu Ya, masuk sini tidak nggak? boleh, tidak boleh. Oh mandi situ nggak boleh, Om? Tidak boleh. Tadi ada yang mandi Dilarang situ kayaknya mandi. tadi. Iya. Mungkin di sini tidak boleh. Tidak diperbolehkan mandi. Oh, dilarang Pakai- mandi. pakai apa Pakai ya? apa itu ya? Oke, oke. Pakai sabun. Oh, berarti boleh mandi tapi nggak pakai sabun. Iya. Berarti Iya. itu juga ada yang rujukan di sini tadi, Om. Saya Iya. lihat ada yang Oh, iya. berendam di situ. Ini Karena berarti ada airnya pun dicepaki kan gayung. Pakai hanya gayung aja. Saya kan Tapi ngambil dari tidak situ. boleh. Oke, berarti ini Mandi ambilnya di dari sini, dalam. Amit. Iya. Berarti ambilnya dari sini, Iya. di gayung pakai gayung, mandinya dari sini begitu, nggak? Iya. Oke, oke. Oke. Ya, nah terus airnya ini, sahabat jalan-jalan malam Radar Solo TV, airnya di sini dipercaya bisa untuk mengobati ini, Om. Kalau dari literatur bisa mengobati penyakit dan lainnya. Lah, apakah dari airnya ini memang mengandung energi begitu? Ya kalau secara spiritual kalau niat kita bagus, air itu akan menimbulkan molekul juga yang bagus juga. Positif. Di sini, positif juga. Tapi kembali ke aura kita, kalau kita niat kita jelek, pasti ya akan bercampur baur molekul-molekul air yang ada di dalam sini, tergantung niat kita juga. Iya. Kalau dari sisi gaibnya ini, Om, kira-kira kalau orang Jawa namanya membau reksa ya. Ada nggak yang membau reksa di sini tuh apa kira-kira, Om? Ya, ada istilahnya penunggunya Ya, itu. yang ada di sini. Ya. Ya, seseorang tua Oh, yang begitu ada di ya. sini. Yang saat kita temui itu beliau penjaganya sini. Oke, oke, begitu ya. Oke ya. Ini dari Sendang, terus nanti kita mungkin bisa bergeser ke mana lagi, Om? Ya, kalau Yang energinya yang ya kalau yang di bawahnya positif, yang positif ya hanya tempat persujukan dengan sendang sini. Sendang. oh begitu ya. Ya. Oke, kalau yang di belakang-belakang Yang ini di istilahnya belakang, tempat persembahan kayak yang itu di sebelah belakang sana. Mm-mm. Pohon Itu besar. ada yang di kerangkeng itu ada pohon Oke, yang ini tadi lama sekali. pohon-pohonnya besar-besar sekali ya di sini Iya, berarti ya. iya. Oke, oke, oke. Kalau dari pesan yang didapat tadi kan teman-teman dari PSM Waringin Sentra 212 sempat melakukan tawasul tadi ya bareng-bareng. Ada nggak pesan dari entitas yang ada di sini bahwa kalau ke sini tuh jangan begini, kalau ke sini tuh jangan minta ini atau bagaimana? Ada Iya, nggak? ada. Sebenarnya saat kita tawasul tadi kita temui bahwa di sini itu jika ingin mendapatkan yang positif itu hanya di persujukan dan di sendang sini. Yang lainnya sudah bercampur baur. Berarti hanya di dua tempat. Pas Sultan itu tepat berada di atas Sendang. sebelah sandang Sebelah kiri. sebelah kiri kita. Ya. Kalau mungkin dari pemirsa sebelah kanan ya. Seperti itu. Jadi yang positif tempat berdoa ada pendopo, berdoanya bisa di pendopo sana ya, Ya. untuk berdoa. Dan energinya yang positif ada di Pasujutan dan di Sendang. Seperti itulah. Untuk yang lainnya mungkin tadi saya juga berkeliling banyak pohon-pohon besar yang usianya sudah lebih dari 300 tahun seperti itu. Oke, Om, terima kasih atas Ya. kebedarannya
Jangan bosan-bosan, nanti kita ajak lagi menelusuri tempat-tempat bersejarah lainnya, tentu saja dengan sudut pandang dari sisi spiritualitasnya seperti apa, menguak misteri maupun sejarah yang ada di wilayah Solo Raya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Terima kasih Om. Pak Dewan PSM Waringin Seto 212 Nyawiji Pring Pangesti Manembah Marang Gusti. Yes, yes, yes.